Pasukan kaum muslimin itu sudah mulai terdesak. Akhirnya dia mengatakan ya kepada orang-orang yang bersama dia sekelilingnya dan orang-orang yang loyal kepada dia, Khalid bin Walid, kamu minggir ya. Saya minta waktu, akan berpidato di atas mimbar, saya akan berpidato kepada para pasukan. Jadi Khalid bin Walid itu dibikin minggir oleh Ikrimah bin Abi Jahal ya, jangan ganggu saya. Kemudian Ikrimah bilang kepada para pasukan kaum muslimin, wahai siapa yang berani di antara kalian ikut bersamaku menjadi pasukan berani mati, begitu. Karena kalau tidak begini kita akan semakin terdesak dan kita bisa hancur, kita akan dikalahkan ya oleh musuh pada perang Yarmuk. Kemudian mendengar ucapan Ikrimah tersebut, akhirnya ada 400 orang yang siap menjadi pasukan berani mati yang akan menerobos pasukan Yarmuk pada saat itu, jamaah rahimakumullah. Sampai-sampai dia disuruh duduk oleh Khalid bin Walid, Ikrimah, kamu jangan berbuat gila, mereka ini bisa mati semuanya, 400 orang ini bisa mati semuanya, pasukan Yarmuk itu besar, kata Khalid bin Walid. Kemudian apa kata Ikrimah? Dia berdiri kemudian digeser. Ya, Khalid bin Walid mengatakan, wahai Khalid, jangan halangi saya. Saat inilah saya bisa, ataupun saat inilah waktu yang tepat untuk membuktikan perjuangan saya untuk agama Allah, untuk menebus kesalahan-kesalahan saya. Biarlah dulu bapak saya permusuhannya kepada Allah dan kepada Islam itu begitu kuat, tetapi pada saat ini, pada perang Yarmuk ini, saya akan membuktikan inilah waktu yang tepat untuk saya membuktikan keimanan saya kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya Khalid diam dengan perkataan ataupun mendengar perkataan Ikrimah. Akhirnya dia menembus pasukan Yarmuk, kemudian ya semacam membabi buta, ditebas kanan kiri, jamaah rahimakumullah, sampai pasukan Yarmuk itu berantakan, akhirnya mundur dan kalah. Tetapi setelah itu Khalid bin Walid mencari di mana posisi Ikrimah, kemudian ditemukan Ikrimah, jamaah rahimakumullah. Ternyata Ikrimah dalam kondisi sudah tertusuk pedang, kemudian tertusuk tombak, kemudian tersayat dan lain sebagainya, dengan 70 sampai 80 luka yang ada di sekujur tubuhnya, dan ia syahid di medan Yarmuk, jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Maghbubatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dua nikmat yang banyak melenakan seorang hamba, as-sihhatu wal faragh,
yaitu adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Banyak dari saudara kita yang terkadang memiliki kesempatan namun tidak sehat, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan badannya yang sakit, atau barangkali dia sehat namun tidak sempat, atau bahkan dua-duanya, sempat tidak, sehat juga tidak. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau berjalan di atas tauhid hingga hari kiamat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijadikan hamba yang kelak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala, naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar ketika manusia dibangkitkan. Yuhsyarun nas yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling pertama sampai manusia yang paling terakhir, manusia kaya, manusia miskin, laki-laki maupun perempuan, tua dan muda. Ya, disitulah kita berharap syafaat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, selain juga syafaat yang diberikan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan kepada umatnya. Jamaah rahimakumullah. Pada majelis yang lalu kita membahas tentang syafaat yang akan diberikan oleh Allah, kemudian juga syafaat yang menjadi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah bersimpuh di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, kondisi umatnya meminta, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, sal tu'ta, mintalah wahai Muhammad, kamu akan diberi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, isfa tusaffa, berikanlah syafaat kepada umatmu, karena kamu memiliki hak tersebut pada hari itu, yang mana hak tersebut tidak diberikan kepada para nabi dan para rasul selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada majelis kali ini kita lanjutkan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam matan kitab Kitabut Tauhid menjelaskan tentang bab yang tidak terlalu panjang, begitu sederhana namun istimewa. Beliau menjelaskan bagaimana hubungan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman, yang masih kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang apabila ia meninggal, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh orang beriman tersebut menghadapi saudaranya yang sudah meninggal, dan ia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang yang terdekatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak akan mampu memberikan hidayah siapapun di antara mereka, meskipun mereka adalah orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah hidayatut taufiq. Adapun yang diberikan hak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hidayatul irsyad. Menunjukkan kepada jalan yang benar, menunjukkan kepada amalan-amalan surga, sehingga umat tersebut ataupun pribadi tersebut masuk ke dalam surga. Tetapi jamaah rahimakumullah, hidayah yang diberi, yang menunjukkan hatinya kepada kebenaran, memasukkan surga, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Arba'in Nawawi yang biasa kita dengar, jamaah rahimakumullah, ada seorang yang hidupnya beramal amalan penduduk surga, hingga antara dirinya dan surga itu sudah tinggal sejengkal. Tetapi jamaah rahimakumullah,
ternyata takdir ya melewatinya, hingga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwasanya orang tersebut beramal satu amalan penduduk neraka sehingga ia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Sebaliknya ada seorang hamba yang dikisahkan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang setiap hari beramal penduduk neraka, kemaksiatan, namun takdir melewatinya, lantas ia beribadah, kemudian dia bertaubat, sehingga antara dirinya dengan neraka, karena dari saking banyaknya amalan penduduk neraka ia kerjakan, tinggal sejengkal jamaah rahimakumullah. Tetapi Allah menakdirkan lain, ya. Makanya di sini yahdi may yasha, Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hidayah kepada yang ia kehendaki. Lantas ia beramal amalan penduduk surga sehingga ia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga karena ya dia berjihad bersama Rasulullah, tidak sempat sholat dan yang lainnya. Begitu dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian sholat juga belum masuk waktu sholat, tetapi ada panggilan jihad bersama Rasulullah, kemudian ia mati syahid di dalamnya, lantas ia diberikan ya surga oleh Allah Subhanahu wa taala ya karena pahala tersebut. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya, bahkan orang yang paling kamu cintai wahai Muhammad ya, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dirimu hanya bisa menunjukkan mana jalan kebenaran dan mana dalam keburukan. Urusan dia masuk surga ataupun tidak masuk surga itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ahbabta, kata kuncinya jamaah rahimakumullah. Makanya di pertemuan-pertemuan yang lalu ya sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para keluarganya, beramal karena aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, meskipun adalah seorang keluarga yang terdekatnya. Jamaah rahimakumullah. Tetapi Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menjelaskan ya, mengapa ayat ini diturunkan. Kisahnya juga sangat masyhur. Ya, mengapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa fi sahih an Ibnul Musayyib an Abi. Jadi asbabun nuzul daripada ayat ini ternyata diriwayatkan oleh Ibnul Musayyib dari bapaknya. Apa kata beliau? Lamma hadartu Aba Talib al-wafa. Lamma hadarat Aba Talib al-wafa, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika di detik-detik akhir Abu Talib itu akan wafat dan meninggal dunia, sudah mulai sekarat jamaah rahimakumullah, ja'ahu Rasul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di sisinya. Ya, Abu Talib ini. Kita tahu siapa Abu Talib jamaah rahimakumullah. Kemudian kata Ibnul Musayyib ya, wa indahu Abdullah ibn Umayyah wa Abu Jahlin. Ternyata di sampingnya ya ada Abdullah bin Umayyah, kemudian ada Abu Jahal. Kita tahu sendiri jamaah rahimakumullah ya, maksud kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada Abu Talib ya, di detik-detik terakhirnya, maksud kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membimbing beliau sebagai orang yang paling beliau cintai dan banyak membantu dan membela dalam dakwah Rasulullah baik jiwa maupun harta, ingin membimbing supaya beliau di akhir hayatnya itu untuk beriman kepada Allah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah Abu Talib ya, ternyata di dalam rumah Abu Talib itu sudah hadir terlebih dahulu Abdullah ibn Umayyah wa Abu Jahal. Jamaah rahimakumullah, ya kita tahu sendiri Abdullah ibn Umayyah kemudian Abu Jahal itu adalah orang-orang yang menghiasi ya, orang-orang yang menghiasi sirah nabawiyah ya, hidup dan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam berdakwah, mendakwahkan al-Islam ya. Di situ selalu Abu Jahal
Ya, ada Rasulullah, ada Abu Jahal. Tetapi Abu Jahal menghiasi dengan ya permusuhannya kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada Abu Jahal, faqala lahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ya duduk di samping Abu Talib, faqala lahu, ya ammi, ya wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Katakan, ayo sebelum meninggal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi di sisi lain Rasulullah ini agak ketar-ketir. Di sampingnya ada Abu Jahal, pamannya juga. Ada Abdullah bin Umayyah, juga pamannya. Tetapi Rasulullah tidak mau kalah set, tidak mau kalah cepat, kemudian langsung ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ayo katakan la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah. Dengan mengatakan kalimat la ilaha illallah ini, wahai ya pamanku Abu Talib, ya ini yang akan menjadikan alasan kelak di hadapan Allah untuk Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan engkau ke dalam neraka dan akan memasukkan engkau ke dalam surga. Wahajju laka biha indallah. Itu. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena itu adalah tiket pertama yang tidak boleh hilang daripada orang-orang beriman. Ya, selama ada la ilaha illallah di dalam hatinya, ya keimanan menghunjam di dalam dirinya la ilaha illallah, maka tidak akan dimasukkan ke dalam neraka secara kekal. Ya, pasti dia akan dimasukkan ke dalam surga, meskipun nanti dia terlebih dahulu dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Kuncinya la ilaha illallah. Ya. Faqala lahu, kemudian Ibn Umayyah sama Abu Jahal mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu am millati Abdul Muttalib. Ya. Jadi pengucapannya Abdul Muttalib, jamaah rahimakumullah, ya. Selama ini kita mengatakan Abdul Muttalib, ya. Tapi yang benar adalah Abdul Muttalib, ya. Wahai Abdul Muttalib, gitu kan. Mau enggak? Ya, kamu sudah tidak suka, ya. Ya. Kamu sudah tidak suka kepada ya Tuhan-Tuhannya Abdul Muttalib, begitu. Ini berkata kepada ya Abu Talib, yang berdua ini berkata kepada Abu Talib, kamu sudah tidak suka, kamu akan menjauh dari Tuhan-Tuhan nenek moyang kamu. Jadi ketika mendengar Rasulullah SAW itu ingin mentalkin dengan talkin syahadatain, kalimat syahadat, kemudian dibalas oleh Ibn Umayyah dan Abu Jahal, ya, jangan, apakah kamu sudah tidak suka dan akan melupakan ya agama yang dibawa oleh Abdul Muttalib ataupun agama-agama nenek moyang kamu? Nanti apa kata manusia? Abu Talib seorang pembesar Quraisy, orang yang paling ya disegani oleh orang-orang Quraisy, yang dikenal sangat menjunjung tinggi ajaran-ajaran nenek moyang, ternyata di akhir hayatnya justru mengikuti ajarannya Muhammad, begitu. Nanti apa kata orang? Orang akan mengenal kamu dengan ya kenangan yang buruk. Oh, ternyata ya meskipun adalah seorang pembesar Quraisy, disegani, sangat menjunjung tinggi ajaran-ajaran nenek moyang, itu kata ini ya apa yang akan disampaikan untuk mengelabuhi ya Abu Talib supaya tidak mau ya ikut kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan syahadat. Nanti apa kata orang? Kamu ini disegani, ternyata di akhir hayatnya ikut kepada ajaran baru, agama baru yang dibawa oleh Muhammad, anak baru kemarin, bocah, begitu kan kata dua orang ini. Jamaah rahimakumullah, ternyata mau tidak mau sejarah ataupun perjalanan Rasulullah SAW selalu dihiasi ya dengan Abu Jahal. Kalau enggak Abu Jahal, Abu Talib. Kalau enggak Abu Jahal, ya Abu Lahab. Ya padahal keduanya adalah pamannya. Mendengar ucapan yang diucapkan oleh Ibn Umayyah dan Abu Jahal, kemudian Rasulullah SAW mencoba lagi. Fa'a'ada alaihin nabi, ayo ya
diucapkan la ilaha illallah, jangan dengarkan ya apa yang dikatakan oleh Abu Jahal dan apa yang dikatakan oleh Ibn Umayyah. Tetapi Rasulullah sudah mencoba jamaah rahimakumullah untuk menuntun Abu Talib, tetapi pengaruh yang diberikan oleh Abu Jahal dan juga pengaruh yang diberikan oleh Ibn Umayyah ya ternyata ya mengalahkan ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya lebih ia pilih ya barangkali takut nanti ia dikenang menjadi orang yang murtad dari agama nenek moyangnya, padahal beliau adalah orang yang paling dijunjung tinggi, disegani ya, orang yang menjadi ya pembesar Quraisy, ternyata ikut Nabi Muhammad. Kenangan buruk itu barangkali yang terpikir nanti setelah meninggalnya. Makanya akhirnya fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib ya. Jamaah rahimakumullah, setelah Rasulullah itu berusaha mentalkin, kemudian berusaha mengajak kepada kebenaran la ilaha illallah, tetapi ternyata Abu Talib ya tetap tidak bergeming ya, tetap tidak mau bersyahadat ya, dan dia tetap pada ajaran Abdul Muttalib, maksudnya adalah ajaran nenek moyangnya. Itu jamaah rahimakumullah. Wa aba ayyaqula la ilaha illallah, ya kata di dalam hadisnya, dan beliau enggan untuk mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah itu beliau meninggal masih dalam kondisi tidak beriman. Lantas Nabi tidak menyerah. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha anka ya. Gak apa-apa beliau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya, tetapi kata Rasulullah, pasti pamanku saya akan memberikan ya, ataupun saya akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, selama itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan saya mintakan ampun, akan saya mintakan ampun. Anda ini adalah orang yang berjasa kepada saya, kepada Islam ya, bantuannya ataupun pembelaannya baik secara materi maupun non materi ya sudah banyak. Jadi saya sangat menyayangkan ketika orang yang banyak jasanya kepada agama Islam kemudian belum sempat mengatakan atau beriman atau bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Saya akan memintakan ampun, saya ini adalah seorang nabi ya, saya akan memintakan ampun. Rasulnya sambil bersedih jamaah rahimakumullah. Orang yang dicintainya, yang banyak membela, kemudian yang banyak menghabiskan hartanya untuk kepentingan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling diharapkan supaya ia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi ketika di akhir hayatnya Abu Talib belum sempat mengucapkan la ilaha illallah, sampai-sampai Rasulullah sambil bersedih mengatakan, saya akan memintakan ampun kepada Allah, saya akan memintakan ampun, engkau adalah orang yang istimewa. Kemudian mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ya, fa anzalallahu azza wajal, kemudian Allah Subhanahu wa taala merespon ya keinginan Rasulullah untuk memintakan ampun Abu Talib yang belum masuk Islam dan sudah meninggal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surah 9 ayat 113, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Jadi keinginan Nabi Muhammad ini untuk memberikan atau memintakan istighfar, memintakan ampunan kepada Allah untuk Abu Talib, direspon langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nalin nabi, ya tidaklah layak seorang nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, tidak layak, tidak berhak seorang nabi dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang belum beriman atau orang-orang yang musyrik. Jamaah rahimakumullah ya. Itulah ya tadi kisah daripada ya wafatnya Abu Talib yang ya melandasi ataupun melatar belakangi Allah Subhanahu wa taala menurunkan innallaha la innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Jamaah rahimakumullah ya. Coba kita lihat ya, memang sejarah Islam dihiasi dengan Abu Jahal. Ya, Abu Jahal ini jamaah rahimakumullah ya,
selain dia sudah berhasil mempengaruhi Abu Talib tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Abu Jahal ini adalah pengatur strategi perang Badar, jamaah rahimakumullah. Begitu. Sampai begitu kerasnya permusuhan Abu Jahal ini kepada Rasulullah dan kepada dakwah Islam, bahkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, sampai-sampai Rasulullah bersabda dengan sebuah sabda yang begitu tegas, sesungguhnya Fir'aun zaman ini lebih buruk daripada Fir'aunnya zaman Musa. Begitu jamaah rahimakumullah. Jadi sampai-sampai Rasulullah itu ya mempermisalkan Abu Jahal yang permusuhannya terhadap Islam, terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap dakwah, mempermisalkan sebagaimana Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun ini atau Fir'aun zaman ini, hadzal zaman, ya, aswa min Fir'auni Musa, lebih buruk daripada Fir'aunnya Musa. Mengapa? Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, memberikan ya sabda yang tegas untuk mensifati Abu Jahal dari saking kerasnya ya pertentangannya dengan dakwah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fir'aun ia memusuhi Musa, tetapi Fir'aun ketika nyawa sudah ada di tenggorokannya, dia masih sempat beriman kepada Musa dan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Abu Jahal, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu sampai wafatnya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal yang namanya sebenarnya adalah Amr bin Hisham, ia menjadi pengatur strategi perang Badar, jamaah rahimakumullah, dan ia juga mati terbunuh di perang Badar. Siapa yang membunuh? Abdullah ibn Mas'ud, ya. Yang membunuh Abu Jahal ketika di perang Badar itu adalah Abdullah ibn Mas'ud, jamaah rahimakumullah, ya. Sampai-sampai diberikan ya tegas Rasulullah, Fir'aun hadzal zaman aswa, ya, lebih buruk, jamaah rahimakumullah, ya. Ya, dan sabda ini jamaah rahimakumullah, ya, berlaku setiap zaman dan setiap waktu. Secara khusus memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sabda ini kepada Abu Jahal, tetapi zaman semakin berlalu, kemudian berpindah generasi ke generasi, ya, siapapun yang menghalangi dakwah, siapapun yang menghalangi ya Islam, siapapun yang menghalangi kebenaran akan disifati oleh Allah dan Rasulnya sebagaimana Fir'aun menghalangi Musa dan Abu Jahal ya menghalangi ya dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu jamaah rahimakumullah, innaka la tahdi man ahbabta. Tetapi sejarah itu menulis dengan ya sejarah yang lain, jamaah rahimakumullah. Ternyata Abu Jahal, ya, meskipun sampai disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memiliki sifat buruk kemudian menghalangi dakwah, ternyata Abu Jahal ini juga ditulis ya oleh sejarah dalam kitab Ar-Rijalu Haular Rasul, Arba'in Ar-Rijal Haular Rasul. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang ahli tarikh, 40 atau 60 sahabat-sahabat Rasulullah. Itu ada seorang laki-laki namanya Ikrimah bin Abi Jahal, ya. Ikrimah bin Abi Jahal ini di awal, jamaah rahimakumullah, Ikrimah ini tidak kalah dengan bapaknya permusuhannya kepada Allah, permusuhannya kepada Rasulullah, permusuhannya juga kepada dakwah Islam, jamaah rahimakumullah. Ikrimah bin Abi Jahal, bapak anak sama saja, begitu. Karena melihat bapaknya begitu benci kepada Rasulullah dan kepada dakwah Islam, anaknya juga mengikuti. Tidak kalah bencinya Ikrimah bin Abi Jahal ini, ya. Kita lihat ketika perang Khandaq, ya, Ikrimah bin Abi Jahal ini ketika Madinah itu dikepung, jamaah rahimakumullah, ya. Nanti kita ingin kasih tahu ya bagaimana nasib Ikrimah di akhir, gitu. Ketika Allah innaka la tahdi man ahbabta, bapak boleh begitu, barangkali anaknya tidak, ya. Mengikuti perang Khandaq, perang Parit, ketika Madinah itu dikepung oleh pasukannya Abu Sufyan, berhari-hari dikepung, ya, berharap logistik yang ada di Madinah itu habis, kemudian Nabi Muhammad akan menyerah, jamaah rahimakumullah. Tetapi berhari-hari dikepung Madinah itu tidak menyerah.
Rasulullah tidak menyerah, Rasulullah masih tetap kokoh ya melawan pasukan Khandaq atau pasukan Ahzab ya. Jamaah rahimakumullah. Tetapi Ikrimah bin Abi Jahal ini malas kelamaan mengepung, kemudian ia bersama pasukan yang loyal kepada dia ya, tanpa mengikuti komando ya atau perintah atasannya, dia mencoba menyerang. Tetapi ketika ingin ataupun akan masuk ke pintu gerbang kota Madinah, ternyata Madinah sudah dikelilingi oleh parit ya. Parit tersebut dalam, ketika parit tersebut ya kita jatuh ke dalamnya, sulit untuk bangkit lagi ataupun menaiki dinding parit tersebut. Juga apabila parit tersebut dari saking dalam dan lebarnya, jadi spesifikasinya jamaah rahimakumullah, ketika kuda itu melompat, parit tersebut ya tidak bisa dilalui oleh kuda, bahkan ketika kuda berusaha untuk melompat, akhirnya dia mundur ya. Juga dalam Fathu Mekah, jamaah rahimakumullah, dalam Fathu Mekah sudah diadakan perjanjian tidak boleh ya siapapun menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada saat Fathu Mekah, jamaah rahimakumullah ya, lagi-lagi Ikrimah bin Abi Jahal ini tidak kalah jahat ya dengan bapaknya. Sudah perjanjian damai, kemudian ketika Rasulullah akan Fathu Mekah, sebelum masuk ke pintu gerbang kota Mekah, jamaah rahimakumullah, dengan 10.000 sahabat ya akan futu pada saat itu, Ikrimah menyerang dari sisi yang tidak terduga-duga, tetapi dilawan oleh pasukan Rasulullah SAW, kemudian dia gagal. Itu ketika Fathu Mekah. Bahkan kiprah seorang Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal ini, pada perang Uhud, jamaah rahimakumullah ya, ternyata yang memiliki inisiatif ya, selain Khalid bin Walid memiliki strategi perang yang begitu brilian. Ketika perang Uhud, ketika Rasulullah memerintahkan para snipernya itu untuk menjaga perbukitan Bukit Uhud, tetapi ternyata diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia turun ke bawah melihat para kaum muslimin sudah sibuk mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian Khalid bin Walid ya mengatakan kepada Ikrimah, "Ayo Ikrimah, kita tarik pasukan, kemudian kita melewati belakang ya Bukit Uhud atau Gunung Uhud, kemudian kita serang dari belakang." Ini ide briliannya ya Khalid bin Walid bersama dengan ya Ikrimah bin Abi Jahal. Akhirnya ketika diserang dari belakang, kaum muslimin berantakan, jamaah rahimakumullah. Suka tidak suka, mau ataupun tidak mau, pasukan kaum muslimin kalah pada perang Uhud ya, meskipun kemenangan orang-orang kafir Quraisy tidak sempurna, karena ketika dikejar mereka sudah ketakutan dan segera balik ke Mekah pada saat itu. Itu jamaah rahimakumullah. Ketika Fathu Mekah, akhirnya Ikrimah ini sudah gagal ya memerangi Rasulullah. Akhirnya ia kabur. Karena perjanjiannya Rasulullah itu masuk ke kota Mekah itu adalah perjanjian damai. Akhirnya ketika Rasulullah Fathu Mekah, masuk ke Mekah, kemudian Rasulullah membersihkan berhala-berhala, kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan semua orang-orang Quraisy yang dulu memusuhi beliau, sembari ketar-ketir orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy ya berharap apa yang akan dilakukan oleh Muhammad. Apakah Muhammad akan membalas kejahatan kita dulu ketika Muhammad dulu masih lemah, sekarang Muhammad sudah menjadi penguasa yang kuat. Ya, jamaah rahimakumullah. Sudah masuk waktu syuruk ya. Ya. Saya minta waktunya sedikit untuk ini. Jamaah rahimakumullah, ya, akhirnya ternyata Ikrimah ibn Abi Jahal ini dibikin DPO oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, karena sudah memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai istrinya yang bernama Ummu Hakim. Ummu Hakim ini adalah seorang wanita Arab yang terkenal kerupawanannya dan kecantikannya, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, berikan keamanan kepada suami saya Ikrimah bin Abi Jahal, maafkan dia." Ya, kemudian sampai istrinya itu ikut yang mencari Ikrimah yang kabur. Kemudian ternyata Ikrimah ditemukan oleh istrinya di pinggir Laut Merah. Ternyata Ikrimah sedang nego dengan seorang pemilik kapal. Dia akan lari ke Syam, dia akan lari ke Yaman
ya, dia akan lari ke Yaman bukan ke Syam, ya, dia sedang nego dengan pemilik kapal. Saya akan bayar kamu asalkan saya antarkan ke Yaman, gitu. Tetapi kata pemilik kapalnya, karena dia seorang muslim, enggak, saya tidak akan mengantarkan kamu sebelum kamu beriman kepada Rasulullah. Kemudian kata Ikrimah, saya ini pergi kabur dari Mekah mau ke Yaman supaya saya tidak bersyahadat kepada Rasulullah. Kok kamu sekarang malah nyuruh saya bersyahadat, kata Ikrimah, ya. Dia membentak dan menghardik pemilik kapal. Tetapi akhirnya istrinya mengatakan, wahai suamiku, wahai Ikrimah, ya, aku sudah meminta perlindungan kepada Rasulullah supaya kamu dilindungi. Akhirnya dia pergi ataupun dia pulang bersama istrinya, kemudian menemui Rasulullah. Kemudian Ikrimah mengatakan, wahai Muhammad, kamu menginginkan apa terhadapku? Kemudian Rasulullah mengatakan, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya Ikrimah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimakumullah, tidak jadi menjadi DPO. Ketika perang Yarmuk ini yang paling diingat oleh ahli sejarah, perang Yarmuk, Rasulullah perang Yarmuk, Ikrimah ini, jamaah rahimakumullah, ya, melihat pasukan kaum muslimin itu sudah mulai terdesak. Akhirnya dia mengatakan, ya, kepada orang-orang yang bersama dia sekelilingnya dan orang-orang yang loyal kepada dia, Khalid bin Walid, kamu minggir, ya, saya minta waktu, akan berpidato di atas mimbar, saya akan berpidato kepada para pasukan. Jadi Khalid bin Walid itu dibikin minggir oleh Ikrimah bin Abi Jahal, ya, jangan ganggu saya. Kemudian Ikrimah bilang kepada para pasukan kaum muslimin, wahai siapa yang berani di antara kalian ikut bersamaku menjadi pasukan berani mati, begitu. Karena kalau tidak begini kita akan semakin terdesak dan kita bisa hancur, kita akan dikalahkan, ya, oleh musuh pada perang Yarmuk. Kemudian mendengar ucapan Ikrimah tersebut, akhirnya ada 400 orang yang siap menjadi pasukan berani mati yang akan menerobos pasukan Yarmuk pada saat itu, jamaah rahimakumullah. Sampai-sampai dia disuruh duduk oleh Khalid bin Walid. Ikrimah, kamu jangan berbuat gila. Mereka ini bisa mati semuanya, 400 orang ini bisa mati semuanya. Pasukan Yarmuk itu besar, kata Khalid bin Walid. Kemudian apa kata Ikrimah? Dia berdiri kemudian digeser. Ya, Khalid bin Walid mengatakan, wahai Khalid, jangan halangi saya. Saat inilah saya bisa, ataupun saat inilah waktu yang tepat untuk membuktikan perjuangan saya untuk agama Allah, untuk menebus kesalahan-kesalahan saya. Biarlah dulu bapak saya permusuhannya kepada Allah dan kepada Islam itu begitu kuat, tetapi pada saat ini, pada perang Yarmuk ini, saya akan membuktikan inilah waktu yang tepat untuk saya membuktikan keimanan saya kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya Khalid diam dengan perkataan ataupun mendengar perkataan Ikrimah. Akhirnya dia menembus pasukan Yarmuk, kemudian, ya, semacam membabi buta ditebas kanan kiri, jamaah rahimakumullah, sampai pasukan Yarmuk itu berantakan, akhirnya mundur dan kalah. Tetapi setelah itu Khalid bin Walid mencari di mana posisi Ikrimah, kemudian ditemukan Ikrimah, jamaah rahimakumullah. Ternyata Ikrimah dalam kondisi sudah tertusuk pedang, kemudian tertusuk tombak, kemudian tersayat dan lain sebagainya, dengan 70 sampai 80 luka yang ada di sekujur tubuhnya, dan ia syahid di medan Yarmuk, jamaah rahimakumullah. Kemudian tidak kalah mengenaskan lagi, ternyata Khalid bin Walid segera, ya, ternyata sebelum ia meninggal, Khalid bin Walid masih sempat ingin memberikan minum kepada Ikrimah bin Abi Jahal, jamaah rahimakumullah. Masih sempat ingin memberikan minum karena dia mengatakan, air wahai Khalid, saya haus. Kemudian Khalid segera berlari mendekati Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian lantas ingin memberikan air minum kepada Ikrimah yang kehausan, yang sudah tersengal-sengal hampir meninggal, jamaah rahimakumullah. Ternyata di sebelah sana Ikrimah mendengar juga ada orang yang mengatakan air. Kemudian Ikrimah bilang, wahai Khalid, berikan saja kepada orang itu, barangkali dia lebih membutuhkan daripada aku, berikan airnya, biarkan saja aku. Itu jamaah rahimakumullah. Ini Ikrimah ini, jadi menjelang kematiannya, menjelang meliang syahidnya di medan Yarmuk. Kemudian Khalid berlari, ya, ke tempat orang yang di samping daripada Ikrimah itu. Kemudian ketika akan memberikan minum kepada orang tersebut, ternyata
di sebelah sana ada orang yang ketiga mengatakan, air, 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 saya sedang kehausan, tolong. Ternyata orang yang kedua tadi bilang, wahai Khalid, wahai Panglima, tinggalkan saya, kemudian silakan berikan airnya kepada dia, barangkali dia lebih membutuhkan daripada saya. Kata orang yang kedua, kemudian Khalid segera berlari. Ini Panglima perang, jamaah rahimakumullah, berlari ke orang yang ketiga. Ternyata Khalid terlambat, lantas barangkali Ikrimah masih hidup. Kata Khalid kemudian berlari lagi menuju Ikrimah, ternyata Ikrimah juga sudah syahid. Jamaah rahimakumullah, berlari lagi ke orang yang kedua, ya ternyata orang kedua juga sudah syahid. Tiga-tiganya syahid, ya, dan air itu pun masih ada dan belum diteguk. Jamaah rahimakumullah, itu tadi, innaka la tahdi man ahbabta. Ternyata bapaknya begitu besar permusuhannya kepada Islam, kepada agama Allah, ternyata Allah menakdirkan anaknya Ikrimah bin Abi Jahal, patriotismenya kepada Allah dan kepada Rasulnya dibuktikan pada perang Yarmuk. Kemudian akhirnya pasukan Yarmuk porak-poranda, ya hancur dengan 400 orang pasukan berani mati yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid mengomentari, sodaqta ya Ikrimah, ya ternyata kamu sudah memenuhi janjimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ya ini menjadi renungan kepada saya pribadi. Mohon maaf terlalu lama sudah melewati waktu syuruk, ya subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.